Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai surat lamaran pekerjaan. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, apa itu surat lamaran pekerjaan? Yang kedua, terdiri dari bagian apa sajakah surat lamaran pekerjaan itu? Yang ketiga, ada berapa jenis surat lamaran pekerjaan? Yang keempat, bagaimana cara menggunakan bahasa pada saat kita membuat surat lamaran pekerjaan? Baik, yang pertama berkaitan dengan pengertian surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan adalah surat yang berisi permohonan untuk bekerja pada suatu instansi pemerintah atau perusahaan. Jadi intinya adalah melamar pekerjaan. Secara umum, surat lamaran pekerjaan ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah bagian tesis atau pernyataan umum, dan yang kedua adalah bagian argumentasi atau penguatan atau bukti-bukti yang disajikan oleh si pelamar. Pada bagian tesis ini biasanya diawali oleh kalimat "saya yang bertanda tangan di bawah ini" dan diakhiri oleh kalimat "untuk dapat diangkat sebagai karyawan pada perusahaan yang Bapak Ibu pimpin sebagai tenaga bla 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 bla". Jadi secara umum bagian tesis ini menceritakan bagaimana gambaran umum tentang diri si pelamar dan juga jabatan yang akan diduduki oleh si pelamar tersebut. Yang kedua, bagian argumentasi. Pada bagian ini biasanya diawali oleh kalimat "sebagai bahan pertimbangan Bapak Ibu" dan seterusnya, diakhiri oleh kalimat "saya ucapkan terima kasih". Bagaimana kaitan antara kedua bagian ini, yaitu antara tesis dengan argumentasi? Kita bisa memakluminya secara bersama-sama. Kalau di atasnya, yaitu pada bagian tesisnya, misalnya dicantumkan nama, maka berarti harus ada buktinya, harus ada alasannya. Pada bagian argumentasinya, yaitu apa buktinya? Kita bisa mencantumkan misalnya akte kelahiran. Nah, jika pada bagian tesisnya dicantumkan pendidikan, berarti pada bagian argumentasinya kita bisa menyertakan apa? Bisa menyertakan ijazah. Jika pada bagian argumentasinya dicantumkan alamat, nah berarti pada bagian argumentasinya kita bisa melampirkan KTP. Dan jika pada bagian tesisnya dicantumkan keahlian tertentu, maka kita bisa mencantumkan sertifikat keahlian yang kita miliki itu. Nah, itu secara umum. Selanjutnya kaitan dengan jenis surat lamaran pekerjaan ini, pada umumnya orang membedakan menjadi dua, yaitu yang pertama surat lamaran pekerjaan yang disertai dengan riwayat hidup, dan jenis yang kedua adalah surat lamaran pekerjaan yang dipisahkan dari riwayat hidup. Jika surat lamaran pekerjaan disatukan dengan daftar riwayat hidup, sudah pasti surat tersebut akan panjang. Mengapa? Sebab mengandung dua hal penting tadi, yaitu bagian atasnya berkaitan dengan surat lamaran pekerjaan dan yang bagian bawahnya berkaitan dengan daftar riwayat hidup. Sementara kalau kita memilih jenis yang kedua, yang memisahkan antara surat lamaran pekerjaan dan daftar riwayat hidup, maka surat lamaran pekerjaan ini akan
menjadi lebih pendek sebab daftar riwayat hidupnya akan dilampirkan secara tersendiri. Nah itu. Selanjutnya bagaimana cara kita menggunakan bahasa dalam surat lamaran pekerjaan? Yang pertama harus kita maklumi bahwa surat lamaran pekerjaan itu kan mewakili kita. Surat itu mewakili kita untuk melamar pekerjaan pada orang lain. Karena mewakili kita, maka bahasa yang digunakan pada surat lamaran itu harus bagaimana? Harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Misalnya, kita harus menggunakan bahasa yang baku sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Bahasanya harus sopan, atau juga mungkin formatnya juga harus sesuai dengan format yang berlaku secara umum. Sehingga apa? Sehingga si penerima surat itu merasa dihargai. Tetapi apabila kita menggunakan bahasa yang tidak sopan, tulisannya tidak sesuai dengan aturan, formatnya juga tidak sesuai dengan aturan, maka mungkin saja orang itu akan melihatnya dengan tidak penuh perhatian. Mengapa? Sebab dari bentuknya saja surat itu sudah menyalahi dari aturan-aturan yang resmi. Nah, jadi sekali lagi, pada saat kita membuat surat lamaran pekerjaan, maka kita harus membuatnya sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Mengapa? Sebab surat itu merupakan wakil dari kita untuk melamar pekerjaan. Sebab mewakili kita, maka bahasa, kesopanan, atau hal-hal lain yang berkaitan dengan surat lamaran pekerjaan harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan demikian untuk saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.